Shalom Bapak Ibu, Shalom. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ingin memberikan sebuah video di mana Yesus bangkit dari antara orang mati. Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Sungguh, Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Inilah berita Paskah, di mana Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia bangkit, Dia hidup. Berikan kepelos tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Judul khotbah saya dalam rangka Raya Paskah, Yesus bangkit menggenapi janjinya. Untuk itu mari kita akan buka bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 20. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Saya persilahkan
Bapak Ibu sudah duduk. Hari ini umat Kristiani, baik itu Kristen maupun Katolik, menyambut Raya Paskah. Paskah dalam bahasa Ibrani adalah Pesach. Artinya melewati. Yesus telah melewati kubur selama 3 hari. Hari Jumat Yesus mati di kayu salib. Dengan pengorbanannya, dengan aniaya, dengan siksaan yang berat. Dia dikuburkan. Dan pada hari ketiga, dini hari, Yesus bangkit. Yesus melewati kematian dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia hidup. Ini dia membuktikan bukan saja dia rabi atau nabi atau rasul. Tetapi Yesus adalah Tuhan yang hidup, pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Dan yang menjanjikan surga bagi kita sekalian. Yesus menggenapi janjinya. Pertanyaannya, janji apa yang Yesus lakukan atau ucapkan untuk kita sekalian? Itu harus dibuktikan. Yesus berjanji dan janji tersebut harus dibuktikan. Yang pertama, Yesus berjanji dosa kita diampuni. Karena dalam 1 Korintus 15 ayat 17 firman Tuhan bersabda, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih tinggal dalam dosa-dosamu. Itu sebabnya karena Kristus bangkit, Dia mampu mengampuni segala dosa-dosa kita. Akibat dosa hubungan kita dengan Allah terputus. Akibat dosa Adam dan Hawa sampai kepada generasi kita. Hubungan antara kita dengan Allah terputus. Ada jurang pemisah. Tapi karena kebangkitan Kristus, hubungan kita dipulihkan kembali. Karena Yesus sebagai jembatan untuk menuju kepada Allah. Bapak Ibu yang kekasih, dosa-dosa kita diampuni. Dosa dalam bahasa Yunani adalah amartia. Artinya meleset dari sasaran. Kalau kita memanah, seharusnya masuk lubang paling tengah kecil. Tetapi meleset. Dosa artinya meleset. Harusnya kita hidup benar di pemandangan mata Tuhan. Tetapi karena itu kita meleset. Kita melenceng ke kanan dan ke kiri. Dan kita hidup dalam dosa. Alkitab berkata sekalipun dosa kita merah seperti kermisi. Tapi Tuhan Yesus sanggup mengampuni segala dosa-dosa kita. Karena Dia bangkit, Dia Tuhan yang berjanji mengampuni dosa-dosa kita. Kalau para nabi cuman ayo kita berdoa supaya dosa kita diperbuat, diampuni. Para nabi cuman mengatakan yuk kita lakukan ini supaya dosa kita diampuni. Para nabi rasul berkata ayo kita berbuat baik, kita berpuasa supaya dosa kita diampuni. Tetapi di dalam Yesus Kristus, dosa yang merah seperti kermisi, Tuhan sanggup mengampuni kita sekalian. Amin. Berikan aplaus, tepuk tangan yang paling meriah. Karena Yesus bangkit, maka dosa-dosa kita diampuni. Kalau Yesus tidak bangkit, kita masih tinggal di dalam dosa-dosa kita. Kristus bangkit untuk mengampuni segala dosa kesalahan kita. Tolong tayangkan 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Kristus bangkit untuk mengampuni segala dosa kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Yuk kita baca bersama-sama. Bukan ini, ya.
Tolong tayangkan 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ya, saya lupa menulis Bapak Ibu karena kemarin memang ini saya persiapkan 1 minggu. Tetapi karena kemarin harus ada orang meninggal, saya harus berkhotbah. Ya, ayo kita baca bersama. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Amin. Ia telah memikul dosa kita di atas kayu salib. Kembali. Jadi Kristus bangkit untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Memang bukan berarti kalau Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita, kita nggak perlu melakukan apa-apa. Tidak, Pak. Kita harus tetap menjaga kekudusan kita. Kita harus tetap hidup di atas firman Tuhan. Kalau kita perlu berpuasa, tetapi puasa tidak akan mengurangi dosa kita. Yang mengampuni dosa kita bukan karena puasa, bukan karena ibadah, bukan karena kita melayani, bukan karena kita mengembalikan persepuluhan. Memang itu penting. Tetapi yang mengampuni dosa-dosa kita karena Kristus bangkit dan hidup. Berikan aplaus, tepuk tangan yang paling besar. Itu sebabnya karena Kristus telah mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita pun perlu mengampuni orang-orang yang bersalah dengan kita. Sebab Alkitab berkata dalam Kolose 13 ayat 13b, nggak perlu ditayangkan. Jikalau kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah dengan kita, maka Kristus pun tidak akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Kristus menghendaki kita berdamai satu dengan yang lain. Kristus menghendaki supaya tidak ada ganjelan dalam hidup kita. Kristus menghendaki supaya tidak ada kebencian dalam hidup kita. Suami perlu mengampuni istrimu yang salah. Sebaliknya, istri perlu mengampuni suamimu yang salah. Sebab kalau engkau istri tidak mau mengampuni dosa suamimu, engkau pun tidak akan pernah diampuni segala dosa-dosamu. Mungkin adik-adikmu punya salah. Sebagai kakak kita perlu mengampuni. Ayo kita berdamai. Bukankah kita sekandung? Artinya diciptakan Tuhan melalui satu perut mama kita. Mosok kita nggak bisa berdamai. Masalah apapun, apakah itu mungkin masalah karena persaingan dagang, persaingan pekerjaan, kita lalukan. Sebagai kakak kita perlu mengampuni dosa adik-adik kita. Sebaliknya sebagai adik, lupakan kesalahan kakakmu. Maafkan dia. Ayo kita berdamai. Gak enak kalau sebagai orang-orang yang percaya dilihat tetangga tidak tegur sapa, tidak saling silaturahmi, saling berkunjung. Apalagi saya lihat orang Tapanuli itu kebiasaan arisan itu mempersatukan keluarga. Mosok kakaknya duduk di sini, adiknya nyempot jauh. Ayo, karena Kristus telah mengampuni dosa-dosa kita, kita perlu mengampuni siapapun yang bersalah dengan kita. Bapak Ibu yang kekasih, penghakiman bukan hak kita, tapi haknya Tuhan. Saya dan istri saya pernah diteror melalui SMS, waktu itu belum ada WA. Saya dikatakan anjing, istri saya dikatakan asu, asu itu sama anjing. Saya dikatakan kiri. Tapi pada waktu saya telepon 2 orang yang mengatakan diangkat
Saya tahu siapa. Anak saya Yohan berkata, bisa dibawa ke kantor polisi, Pak. Jangan, Nak. Mereka nggak tahu apa yang dia perbuat bagi hambanya. Dengar, orang yang mengusik, orang yang diurapi, pasti mengalami malapetaka. Mosok wajah saya dan wajah istri yang ganteng dan cantik dibilang seperti anjing. Kami mengampuni. Kami memaafkan. Dan Tuhan sendiri yang berperkara dengan mereka. Saya nggak perlu balas. Biar Tuhan sendiri yang membalasnya. Kalau kita mengampuni orang yang bersalah dengan kita, maka damai sejahtera bagian hidup kita. Kemudian Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yesus pernah bersabda, jangan diberi hatimu terharu, percayalah kepadaku. Karena di rumah Bapakku banyak tempat. Jikalau demikian tentu aku mengatakan kepadamu, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku sudah pergi ke surga menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali untuk menjemput kamu. Supaya di tempat aku ini berada, di situ pun kita berada. Hanya orang yang dosanya diampuni, hanya orang yang melakukan titah-titahnya, hanya orang yang meninggal di dalam Kristus, artinya mempertahankan iman Kristiani, dia boleh masuk dalam kerajaan surga yang telah disediakan untuk kita yang percaya kepadanya. Berikan aplaus tepuk tangan yang paling mulia. Jadi surga adalah jaminan yang pasti, bukan mudah-mudahan. Karena Kristus telah mengampuni dosa, dia berjanji menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua Bapak Ibu, janji apa? Tadi berkata di dalam Yesaya 53 ayat 5, firman Tuhan berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tuhan berjanji menyembuhkan apapun penyakit kita. Ada dua macam penyakit yang harus kita mengerti. Yang pertama adalah penyakit rohani. Apa itu penyakit rohani? Next, Roma 1 ayat 30 dan 31. Ya, tolong next. Roma. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang. Itulah penyakit rohani. Mungkin ada di antara kita penyakit rohani itu masih melekat. Mungkin kita suka mengumpat orang, seujon, memaki-maki orang, apalagi kita pemfitnah. Bukankah fitnah lebih kejam daripada pembunuhan? Jangan suka main mensos. Memfitnah orang, Anda bisa masuk penjara minimal 5 tahun. Kalau berita itu tidak benar. Apalagi membenci Allah. Mungkin doa-doa Anda belum didengar. Tunggu waktu Tuhan. Jangan membenci Allah. Mungkin Anda kurang ajar. Sama orang tua, sama siapapun juga. Atau congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Nah, apakah Anda menghormati orang tua Anda? Orang tua yang membesarkan, apalagi mama kita mengandung 9 bulan lebih 10 hari dalam perut. Kemanapun pergi Anda dibawa. Mari. Kita perlu menghormati orang tua. Jangan kalau sudah mati dihormati. Waduh, dibikinkan kuburan yang mahal. Upacara adat terus dilakukan. Tapi pada waktu hidup engkau enggak sayang.
engkau jadikan orang tuamu pembantu rumah tangga. Hati-hati Bapak. Ini adalah penyakit rohani. Tidak berakal, tidak setia. Setia terhadap pasangannya. Setia sebagai suami dan istri. Setia sebagai orang tua. Dan setia kepada Tuhan dalam arti beribadah. Melayani pekerjaan Tuhan. Mari kita tunjukkan setia kita. Jangan pada waktu kita dalam masalah kita setia ke gereja. Tapi kalau sudah diberkati kita lupa. Ingat berkat Tuhan berlimpah-limpah. Kita datang dari Sumatera nggak membawa apa-apa, cuman uang saja. Dulu masih ngontrak, sekarang udah punya rumah. Dulu jalan kaki, tapi akhirnya punya motor dan sekarang punya mobil. Yuk kita perlu setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih. Kemudian yang kedua penyakit jasmani. Apa itu penyakit jasmani? Penyakit jantung, hipertensi, diabetes, macam-macam penyakit, encok, rematik. Alkitab berkata apapun penyakitmu, bilur Kristus sanggup menjamah. Bapak Ibu yang kekasih, seharusnya saya sudah stroke kalau nggak mati. Pada waktu tahun 2003, saya lagi rapat di puncak. Karena situasinya tegang. Karena ulah saya. Karena ada orang Jakarta ngomong, gak perlu kita kumpul-kumpul begini. Ngenakkan orang daerah naik pesawat gratis, makan di hotel gratis. Saya katakan Anda jangan ngomong demikian. Kami datang dari daerah gak minta ganti pesawat. Makan enak kami biasa, tidur di hotel kami biasa. Akhirnya semua peserta, mengomentari orang tersebut. Jadi orang tersebut nurut ketakutan. Karena ada orang Kalimantan mau memukul dia. Saya bilang jangan Pak Pendeta. Pak Pendeta jangan main pukul. Saya tadinya mau minta maaf. Cuman karena gengsi saya ke toilet. Waktu di toilet banyak teman-teman, khususnya pendeta Lampung, bagus Pak Pendeta. Kurang ajar itu. Ya udahlah, saya buka toilet. Saya tutup, biasanya saya nggak mau kancing pintu toilet saya. Di rumah juga demikian. Waktu saya buka resleting mau kencing, tiba-tiba saya jatuh. Karena pusing kepala saya. Kerupiah. Saya nggak sadarkan diri. Waktu mendengar gerobiak pendeta Lampung berusaha membuka. Tapi tersulit karena keganjel badan saya yang gemuk tersebut. Akhirnya didorong bisa. Saya dalam keadaan pingsan dan ngompol Bapak Ibu. Karena ngompol harus dibawa ke rumah sakit. Dokter Mesa berkata kalau dibawa ke Bogor nggak mungkin. Dari puncak ke Bogor jauh jalannya mati. Yang dekat saja Cipanas ada puskesmas, ada dokternya. Saya disalini karena kunci koper saya kunci, saya dipasalini pakai pakaian tidur tadi malam. Puji Tuhan. Saya dibawa dalam keadaan tidak sadar. Sampai di puskesmas Cipanas. Dan pada waktu saya dipegang dokter. Saya sadar. Saya sadar. Dan akhirnya saya sadar. Saya kembali ikut rapat. Tetapi anak-anak saya. David sama waktu itu Alexandro menantu saya jemput saya pulang. Kalau saya tidak ngompol, anugerah Tuhan saya pasti stroke. Apalagi kepala saya terbentur tembok. Tapi oleh bilurnya, apapun penyakit kita disembuhkan. Amin. Berikan aplaus tepuk tangan yang paling meriah. Modalnya cuma percaya. Pegang janji Tuhan ini. Sebabnya setiap saya berdoa untuk orang sakit. Alkitab berkata oleh bilurnya disembuhkan. Dalam nama Yesus Tuhan jamah. Banyak mujizat terjadi. Banyak mujizat terjadi. Bapak. Kemudian bagian yang ketiga. Apa janji Tuhan untuk kita? Yang pertama dosa kita diampuni.
Yang kedua, penyakit kita ditanggungnya. Penyakit jasmani maupun penyakit rohani kita oleh bilurnya disembuhkan. Yang ketiga, Yesus berjanji beserta kita. Dalam Injil Matius pasal 1 ayat 23b, firman Tuhan berkata, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Yuk katakan sebelah-sebelah Anda, Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Immanuel itu bukan slogan. Banyak orang yang namanya Immanuel, pendeta Immanuel, tapi gak mempercayai kalau Tuhan beserta dengan kita. Janji Allah itu tergenapi dalam hidup kita. Sebabnya jangan takut terhadap percobaan yang menimpa kita. Kesulitan apapun yang menimpa kita. Pergumulan apapun yang menimpa kita. Kita harus ingat Allah beserta dengan kita. Kalau saya baca dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 20 ayat 13. Tolong ditayangkan. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Ayo kita baca bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 13. Udah? Yuk kita baca. 1, 2, 3. Adakah Kristus berbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Bukan 1, salah. 10. Salah. 1 Korintus 10 ayat 13. Yuk kita baca. 3, 2, 1. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Berikan aplaus tepuk tangan yang paling meriah. Oh haleluya. Inilah janji Tuhan. Semua kesulitan, masalah pencobaan, apakah itu masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, dan apapun juga. Dengar, Kristus beserta dengan kita. Karena masalah pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak melampaui kekuatan kita. Sebabnya mari Bapak Ibu, 1 April kemarin, itu 49 tahun penggembalaan saya di tempat ini. 1 April tahun depan 50 tahun emas penggembalaan saya di tempat ini. Saya terlalu yakin Allah menyertai kami. Kesulitan-kesulitan yang kami hadapi selama menggembalakan. Sebab kalau jemaat 200 karakter, ada yang pengen dibesuk. Mohon maaf setelah lebaran nanti, kalau COVID tidak naik saya akan kembali besuk kepada Bapak Ibu. Selama COVID 2 tahun ini saya enggak besuk. Rumah sakit juga cukup video call. Mati pun cukup video call. Tapi setelah lebaran kalau COVID kita berkata bukan berarti melebar, bukan. Tapi stop. Saya akan kembali kepada besuk. Banyak jemaat yang ngeritik terus. Waduh, salah. Ngasih tugas pelayanan ini salah. Tapi ada jemaat yang membela betul. Bahkan dia berkata, saya akan berdiri. Kalau orang berani ngomong sama unsur, saya yang akan melabrak. Perjuangan saya selama 49 tahun bukan perjuangan yang enteng. Air mata saya dan istri saya kalau ditandai mungkin 1 ember. Jam 9 malam saya berdoa. Saya bangun jam 4 pagi saya berdoa. Saya berdoa di gereja ini. Selama berpuasa siang saya tambahi, saya berdoa.
untuk jemaat Tuhan, untuk penggembalaan saya. Tuhan ampuni kalau kami kurang. Itu sebabnya jangan takut. Pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, apapun kesulitanmu, dengar. Allah menyertai kita sekalian. Amin. Jangan takut penyakit yang kita alami. Pasti Dia memberikan jalan keluar. Dia beserta dengan kita. Jangan takut. Dunia boleh mengalami krisis ekonomi karena Rusia menyerang Ukraina. Memang krisis global terjadi di dunia. Tapi tidak untuk kita yang percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Haleluya. Karena Yohanes 10 ayat 10 firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang agar domba-dombaku hidup dalam kelimpahan. Krisis boleh terjadi, tapi janji Tuhan menjamin, menyertai kita. Kita hidup dalam kelimpahan. Amin Bapak Ibu. Oh, saya terlalu yakin dan percaya. Sekalipun COVID-19 boleh terjadi, jemaat datang tidak maksimal. Biasanya di bawah ini ada 120 kursi. Sekarang cuma diisi 60. Di atas juga ada 48. Tapi saya yakin jemaat yang saya layani selama 49 tahun adalah jemaat yang dewasa. Allah pasti mencukupkan. Memang ada kalanya kami kurang, gak masalah. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan pasti mengadakan. Termasuk perayaan Paskah hari ini dan nanti sore. Saya sebagai gembala memikirkan. Mosok Paskah tidak ada konsumsi. Akhirnya saya berdoa, Tuhan getarkan hati anak-anak rohaniku. Enggak usah banyak, 5 orang saja. Dan dengan saya jadi 6. Karena kita butuh telur pada waktu Jumat Agung. Maaf yang sore enggak ada ya sebagian yang enggak kebagian. Karena sore meledak Bapak Ibu. Jumat Agung ibadah sore meledak sekali. Balkon penuh, di bawah penuh. Itu pun ditambahi kursi yang suami istri didejer semua. Puji Tuhan. Saya enggak takut dan benar. 5 anak rohani saya enggak perlu tahu namanya. Dia mensupport. Sehingga nanti setelah ibadah Bapak Ibu dapat nasi kotak. Karena Tuhan berjanji Immanuel menyertai kita sekalian. Berikan aplaus tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Mungkin Anda kaget, kok nggak ada sumbangan Paskah? Memang kami tidak mencari sumbangan. Karena tahu Tuhan berjanji menyertai kita. Mencukupkan, apalagi ini pekerjaan Tuhan. Pekerjaannya Dia, bukan pekerjaan saya. Tuhan pasti mencukupkan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Kesimpulan dari khotbah saya. 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Janji Tuhan untuk kita. Ya, janji Tuhan untuk kita pasti tergenapi. Yuk kita baca sambil berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita baca bersama-sama 1 Petrus pasal 3 ayat 9a. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Kita yakin dan percaya. Janji Tuhan untuk mengampuni dosa kita. Janji Tuhan oleh bilurnya kita disembuhkan. Janji Tuhan menyertai kita. Ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita
sekalian.